Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah suka makan ikan. Ikan jenis apa yang suka sahabat makan? Gimana kalau ikan yang satu ini? Iya, ini ikan gabus. Salah satu ikan jenis air tawar yang paling diminati. Makanya banyak usaha pengepulan ikan gabus berdiri di Indonesia. Seperti milik Haji Johan yang terdapat di Jalan Kiai Asyari, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Dalam sehari, tempat ini menerima sekitar 5 ton ikan gabus dari nelayan di Kota Palembang, juga dari luar daerah seperti Jambi dan Riau. Masya Allah. Ikan-ikan gabus ini akan dijual, tidak hanya di Kota Palembang saja sahabat Hikmah, bahkan hingga ke Bengkulu dan Jakarta loh. Di tempat yang sudah berdiri sejak 20 tahun ini, ikan gabus selain dijual segar, juga dijual dalam kondisi beku. Bagi masyarakat Palembang, ikan gabus biasa menjadi dasar pembuatan empek-empek. Karena tekstur dagingnya yang padat dan kenyal, mirip dengan ikan tenggiri. Tapi kali ini ikan gabus akan diolah menjadi sate. Kalau sate ayam dan kambing sih sudah biasa ya. Tapi ini sate gabus, pasti beda deh rasanya. Ikan gabus terkenal mengandung albumin, senyawa protein yang punya manfaat baik bagi tubuh kita. Ikan gabus yang sudah dibuang kulit dan kepalanya dihaluskan dengan cara dipirit seperti ini. Memakai alat dari kuningan atau tembaga yang dilubangi bagian bawahnya. Meskipun terlihat sederhana, cara ini efektif untuk memisahkan daging dari duri-durinya. Ini dia untuk bumbu satenya. Ada bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, dan aneka rempah-rempah lainnya. Setelah bumbunya halus, campurkan daging ikan gabus dengan bumbu tadi. Ada juga irisan halus labu siam dan tambahkan telur ayam. Masukkan santan dan tepung tapioka, lalu aduk semua hingga merata. Batang serai akan memberikan sensasi rasa yang berbeda nantinya. Selanjutnya, sematkan bahan daging yang sudah rata di pucuk batang serai. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah banyak nih satenya. Tinggal dibakar sampai matang dan jangan lupa dibolak-balik ya. Keluarga gabus ini memang membawa banyak manfaat ya sahabat. Dalam Al-Quran dijelaskan segala hasil dari perairan ini memang Allah ciptakan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Tur ayat 22 Allah berfirman, "Dan kami berikan mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini." Nah sahabat Hikmah, ini masih keluarga si gabus. Tapi yang ini jenis gabus hias ya, namanya ikan cana. Cana ini adalah ikan gabus yang hidupnya tidak bisa hidup bersama dalam satu akuarium dengan sesama jenisnya atau dengan jenis ikan lainnya. Ikan gabus dikenal dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya ikan bogo, ikan haruan, atau common snakehead kalau di luar negeri. Itu karena kepalanya memang mirip kepala ular ya sahabat Hikmah. Ikan gabus termasuk predator air tawar karena ia suka memakan ikan dan hewan-hewan kecil lainnya seperti katak kecil, serangga, bahkan ikan-ikan gabus kecil juga. Sewaktu kecil, gabus suka hidup berkoloni. Bagi ikan gabus cana yang ukurannya lebih kecil, akan jadi sasaran empuk saudara-saudaranya yang berukuran lebih besar nih. Ukuran yang kecil seperti ini bisa dibeli mulai dari harga Rp200.000 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah. Kita tanpa sadar setiap hari berapa banyak oksigen yang kita hirup dan itu untuk kebaikan kita. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah beberapa binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Termasuk di antaranya adalah ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini dan ternyata itu diciptakan untuk kita sebagai hambanya. Maka harus kita balikkan. Kita balikkan dengan apa? Kita balikkan dengan rasa syukur kita. Karena ternyata semua ini ada keterkaitan. Dan keterkaitan itu yang Masya Allah baliknya ke kita. Untuk kebaikan kita. Ini menunjukkan betapa sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kasih dan sayangnya kepada kita selaku hambanya. Dan ternyata semua yang diciptakan itu semuanya untuk kebaikan kita.
Sahabat Hikmah, ikan gabus hias Cana ini lagi jadi primadona di kalangan pecinta ikan hias. Harga satu ikan saja bisa menyamai harga satu motor, bahkan mobil sahabat Hikmah. Masya Allah. Dan warnanya tidak harus yang bermotif terang, yang bermotif gelap seperti ini juga banyak peminatnya. Ikan Cana selain berasal dari Indonesia, banyak juga yang berasal dari luar negeri, seperti India dan Thailand. Beda ya dengan ikan gabus polos yang ada di negeri kita. Cana punya warna dan motif unik di sekujur tubuhnya. Cara perawatannya pun cukup mudah. Cana tidak perlu aerator atau gelembung udara. Cukup masukkan saja daun ketapang atau kayu dalam akuarium. Karena Cana adalah jenis ikan yang suka bersembunyi. Salah satu Cana yang harganya mahal adalah Cana Barca. Bisa tumbuh hingga 8 cm. 1 cm-nya bisa dihargai 1 juta rupiah. Jadi semakin panjang, semakin mahal ya sahabat Hikmah. Kalau panjangnya 30 cm, berarti harganya berapa ayo? Wah, tenang ya. Buat yang minat mengkoleksinya, coba saja dari ukurannya yang paling kecil dulu. Ada juga jenis Cana Bleheri yang bisa berkembang hingga sepanjang 12 cm nantinya. Memelihara ikan hias untuk menyenangkan hati tentu boleh saja sahabat Hikmah. Namun perlu diperhatikan ya, jangan sampai membuat kita lalai beribadah. Ibnu Qayyim menyatakan, jika waktu dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, maka kematian akan lebih baik baginya. Ya sahabat Hikmah, waktu adalah salah satu nikmat yang pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking berharganya, Allah pun bersumpah atas nama waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Serta saling nasihat menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Al-Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Nah, si Cana ini selain menjadi ikan hias, ternyata bisa juga dikonsumsi loh. Salah satunya dibuat menjadi sup ikan gabus rempah-rempah ini. Wah, ini sih makanan sultan. Menggoda banget ya. Yuk kita coba buat. Sebelumnya bersihkan dan rendam ikan gabusnya dengan perasan jeruk nipis terlebih dahulu, serta beberapa bahan lainnya ya. Dicatat yuk. Kita iris tipis bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis bawang hingga harum. Masukkan serai, lengkuas, jahe, kunyit, lalu tumis hingga matang. Tuangkan air, masukkan daun jeruk dan daun salam. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Masukin ikan gabusnya. Pelan-pelan aja sahabat Hikmah, karena si ikan mudah hancur. Masukkan garam dan kaldu. Terakhir tomat, daun bawang dan seledri. Kelihatannya lezat banget ya. Bikin lapar di pagi hari aja deh. Setelah selesai, tuang ke dalam mangkuk. Sup ikan gabus rempah-rempah pun siap dikonsumsi. Sahabat Hikmah, selain rasanya yang lezat, ikan yang biasa hidup di air tawar ini memang punya segudang manfaat bagi tubuh kita loh. Ia memang terkenal dapat mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Ikan gabus punya kandungan protein yang lebih tinggi daripada ikan tawar lainnya. Bahkan kandungan proteinnya bisa menyaingi protein sapi atau ayam loh. Masya Allah. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, pernah satu saat Nabi SAW ketika beliau sedang berada di sebuah peternakan onta. Gimana ceritanya? Nabi SAW saat itu melihat ada beberapa ekor onta. Lalu Nabi SAW mendekati onta itu dan mendekatkan telinga beliau ke mulut ontanya. Lalu beliau tiba-tiba seolah mendengarkan onta tersebut, dan setelah itu beliau menatap kepada para pemuda yang ada di situ. Wahai pemuda, siapakah di antara kalian yang memiliki onta ini? Siapa di antara kalian yang memiliki onta ini? Maka pemuda di antara mereka ada yang langsung mengangkat tangan. Aku wahai Rasul, aku yang memiliki onta itu. Maka Nabi SAW memanggil pemuda tersebut dan Nabi menyampaikan, maukah engkau masuk ke dalam surga melalui ontamu ini? Lalu pemuda tadi mengatakan, ya Rasul, pasti mau wahai Rasul. Pasti mau aku masuk surga melalui ontaku ini. Tapi bagaimana caranya?
ketahuilah bahwa ontamu ini tadi berbisik padaku, agar dia diberikan makan yang layak, agar dia diberikan tempat yang layak. Maka kalau kau berikan apa yang dia inginkan, makanan dan tempat yang layak, maka onta ini akan bisa membawamu ke surga. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Dan ini bukan hanya berlaku pada onta dan bukan hanya sekedar berlaku pada pemuda ini saja berarti. Misal, di antara kita ada yang punya hobi memelihara hewan. Ya bukan tidak boleh memelihara hewan, boleh memelihara hewan. Tetapi kita perlu tahu bahwa hewan ini punya haknya. Hewan ini punya sesuatu yang harus diberikan. Jangan ada kezaliman. Kalau ditanya apakah boleh memelihara ikan? Nah, sekarang kan ada yang memelihara ikan hias. Boleh memelihara ikan? Ya secara umum boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita berikan haknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berikan makan, ya. Berikan tempat yang bagus. Jangan dia sudah pelihara ikan tapi nggak dikasih makan. Dia juga nggak bisa nyari makan kemana-mana kan. Kalau ada yang mati dari situ, wah bahaya itu. Tidak diberikan tempat yang pas. Kalau dia ada yang mati dari situ, itu bahaya. Karena ada orang yang masuk neraka bukan karena apa-apa, tapi karena hanya sekedar mengurung kucing, lalu dia tidak memberikan makan dan tidak membebaskannya. Ya. Jangan dolimi, jangan begitu dia pelihara, dia sakit-sakiti. Karena al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwa namanya kezaliman itu nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Jadi jangan mentang-mentang itu adalah ikan yang sudah dia punya, dia miliki, udah dia beli, maka dia, dia. Ya, termasuk larangan juga mengadu, karena nanti kalau dia diadu itu kan ada kezaliman, dia sakit, bahkan di antara mereka ada yang mati. Nah ini yang masalah. Walaupun itu hewan, tetapi Islam tetap menjaga. Jangan sampai mereka tersakiti, mereka terzalimi. Kalau haknya diberikan dan mereka tidak dizalimi, maka insya Allah tidak ada masalah ketika di antara kita ada yang ingin memelihara binatang, memelihara ikan. Sukses bisnis ikan hias tanpa riba? Tentu bisa sahabat hikmah. Sesaat lagi kita akan melihat profil seorang pengusaha yang mengelola bisnis ikan hiasnya sesuai syariat. Sahabat hikmah, ikan predator air tawar ini awalnya hanya punya warna coklat, hitam, dan abu-abu. Namun sekarang ada juga ikan cana dengan gen lainnya yang berwarna unik seperti merah, kuning, dan hijau. Dan harganya, bukan lagi seharga 1 unit motor sahabat hikmah, tapi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Masya Allah. Perawatannya yang mudah dan umurnya yang panjang membuat banyak masyarakat tertarik menjadikannya sebagai ladang bisnis. Inilah yang sekarang sedang dijalani Abel, pemilik Irabelco Fish and Tank. Peternakan yang memfokuskan pada ikan cana ini baru ia rintis Maret tahun lalu, sejak pandemi awal berlangsung. Awalnya ia ingin membantu nelayan di Pulau Kalimantan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Karena asal bibit dan proses pemijahan atau perkembangbiakan ikan-ikannya ini memang dilakukan di sana. Nah, dampaknya luar biasa buat mereka. Banyak yang sudah terbantu juga karena merasakan biasanya pendapatan nelayan itu di sana ya harian itu paling 50.000 atau katakanlah sebulan itu 1,5 sampai 2 juta. Sekarang bisa satu nelayan yang besar bisa sampai puluhan juta omset mereka dalam 1 bulan. Kini Abel sudah punya 20 orang karyawan yang semuanya bergantian bertugas merawat ikan-ikan hias cana miliknya. Ikan hias cana cukup diberi makan seminggu 3 kali saja. Bisa berupa cacing, kodok, atau ikan-ikan kecil. Dan ikan ini tidak perlu diberi makan setiap hari. Bahkan dia tahan puasa hingga 2 minggu. Nah, saya cuma waktu itu fokus berpikir kenapa kita harus menjual ikan cana dari asal impor ya, asal luar negeri gitu. Kenapa tidak kita jadikan ikan cana ini yang lokal ya, kita naikin popularitasnya. Toh waktu itu kan di awal pandemik saya berpikirnya gimana caranya nih supaya perputaran ekonomi ini tidak keluar. Artinya belanja uang di Indonesia itu masyarakat belanjanya ke nelayan, kemudian nelayan juga jualnya ke masyarakat lagi. Jadi uang tuh berputarnya di Indonesia aja gitu secara siklus bisnisnya. Membersihkan akuariumnya juga mudah. Gunakan pembersih magnet seperti ini untuk menyapu semua kotoran di dinding akuarium. Tidak perlu menguras akuarium sering-sering ya, cukup dikuras ketika sudah kotor sekali. Pengecekan pH atau tingkat keasaman air juga harus dilakukan, karena pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
Tidak baik untuk perkembangan ikan, sahabat. Bisa stres nih ikan-ikannya. Resiko di awal pertama tuh kematian tinggi. Jadi karena nggak ngerti cara nanganinnya. Awal-awal itu ikan masuk misalnya 1.000 ekor, itu bisa mati 30%. Rugi iya nggak apa-apa, biasa. Kalau buat saya sih bisnis tanpa risiko rugi sih nggak bisnis gitu. Satu yang menarik dari bisnis ikan hias Abel ini, sahabat, Abel menerapkan bisnis ini tanpa riba. Abel juga berhenti dari pekerjaannya yang lama karena menghindari riba. Lama-lama bertentangan dengan hati nurani saya, kemudian saya putuskan untuk resign. Nah, resign di awal itu memang cukup berat sih, sebetulnya cukup berat. Banting setir lah dari otomotif terus langsung masuk ke industri lain yang sama sekali berbeda kan. Karena mendirikan bisnis tanpa riba, jika ada konsumen yang mau membeli dengan sistem kredit, akan ia tolak. Ia akan memilih untuk mengikhlaskan konsumen membawa ikannya terlebih dahulu dan dibayar ketika konsumennya sudah punya uang yang cukup. Masya Allah. Buat saya transaksi ini kan ada trust dibangun di situ kan. Terus kemudian ya karena saya muslim, saya punya keyakinan bahwa setiap transaksi itu ada mata Tuhan lah yang melihat. Jadi ya sudah, saya lega gitu aja, bawa aja. Abel pun kini merasakan bisnis yang dilakukan tanpa riba telah mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi dirinya dan juga orang lain. Pertama yang saya nikmatin itu adalah kebebasan waktu. Yang kedua, dulu pada saat saya masih bekerja di perusahaan, saya kehilangan waktu untuk sholat duha. Karena jam-jam segitu biasanya saya meeting dan briefing, itu always daily, harian, tiap hari itu Senin sampai Sabtu. Terus kapan saya mau sholatnya, saya pikir gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah ada karyawan, bahkan karyawan juga saya suruh malah mereka. Jadi kita masuk misalnya jam 9 sampai jam 5 sore. Saya bilang gantian rolling ke musola. Kalau ada yang mau duha silakan ambil waktu setengah jam, buat saya nggak apa-apa. Saya lebih senang begitu, gitu. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kalau berbicara tentang memberikan manfaat dari hewan yang ada di sekitar kita, kadang-kadang kita memanfaatkannya salah satunya untuk jual beli. Nah, ketika berbicara tentang jual beli hewan, ada yang bertanya, apakah diperbolehkan? Termasuk mungkin berbicara tentang jual beli ikan hias gitu. Secara umum, kaidah yang ada dalam agama kita, yang ada dalam syariat adalah kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Segala sesuatu yang dia itu diperbolehkan untuk dimanfaatkan, maka juga diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jadi secara umum, kalau kita lihat dari ini, ya tidak ada salahnya kalau kita ingin memperjualbelikan hewan-hewan. Mungkin di antara kita ada yang mau jual beli ikan, ya, untuk konsumsi orang. Itu kan jual beli juga, walau mungkin dalam kondisi sudah mati atau apa. Lalu mungkin akan jual beli ikan hiasnya, atau jual beli apa segala macam. Yang terpenting adalah itu diperjualbelikan dengan cara yang baik, dan yang diperjualbelikan juga untuk sesuatu yang baik. Dengan cara yang baik, contoh misalkan tidak ada kebohongan di sana, tidak ada ghish di sana, tidak ada kezoliman. Bukan dia bilang ini masih seger nih, tiba-tiba udah nggak bagus. Ya ini masih enak nih, tiba-tiba udah nggak bener. Nah itu kan berarti ada kezoliman, kebohongan itu tidak diperbolehkan. Atau mungkin ada pemanfaatan yang tidak diperbolehkan. Contoh, ini dijual untuk mengadu ya dengan ikan yang lain sehingga nanti mungkin salah satunya ada yang mati. Sekali lagi, walaupun itu hewan, tetap harus dijaga hak-haknya dengan baik. Insya Allah dengan menjaga haknya dengan baik, jual beli yang kita laksanakan itu akan mendatangkan keberkahan. Kalau jual beli itu berkah, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang ada di sekitar kita itu mampu menjadi manfaat untuk kita, memberikan kebaikan kepada kita, termasuk kalaupun itu nanti menghasilkan duniawi dari jual belinya juga menghadirkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga acara kita pada hari ini mampu memberikan manfaat, membuat kita bisa menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.